Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan semangat dalam belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 2. Materi kita pada pembelajaran hari ini yang pertama, senam irama dengan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun. Materi yang kedua, sumber energi dan bentuk energi. Materi yang ketiga, yaitu hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga negara Indonesia. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, agar kita mengetahui senam irama, kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun. Tujuan yang kedua, agar kita mengetahui sumber energi dan bentuk energi. Tujuan yang ketiga, agar kita mengetahui hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga negara Indonesia. Nah, langsung saja. Di sini Ibu mempunyai cerita. Hari ini Siti tidak lupa sarapan sebelum pergi ke sekolah. Siti merasa kuat dan semangat berangkat sekolah. Makanan dan minuman yang Siti makan memberi energi bagi tubuhnya. Energi inilah yang membuat Siti dapat melakukan kegiatan seperti saat ini. Siti akan melakukan senam. Yuk senam bersama Siti. Nah, untuk menjaga kebugaran tubuh, kita harus melakukan kegiatan jasmani. Siti dan teman-temannya melakukan pemanasan dengan melakukan senam irama dengan gerakan kombinasi yaitu gerak berjalan, menekuk, dan mengayun dengan menggunakan alat simpai. Nah, yuk teman-teman, ikuti gerakan senam Siti dan teman-temannya. Nah, yang pertama, Siti dan teman-temannya melakukan senam irama dengan gerakan berjalan. Nah, seperti ini gambarnya anak-anak. Nah, langkah dari gerak berjalan yaitu yang pertama, lakukan gerakan berjalan. Diawali dengan kaki kiri melangkah ke depan. Lalu, tangan kanan mengayunkan simpai ke depan. Selanjutnya, kaki kanan melangkah ke depan. Simpai diayunkan ke belakang seiring langkah berjalan. Setelah itu, kedua kaki merapat berdiri. Nah, seperti ini contoh dari gerakan berjalan anak-anak. Yang kedua, ada senam irama dengan gerakan menekuk dan mengayun dengan menggunakan simpai. Nah, seperti ini gambarnya anak-anak. Langkahnya, yang pertama, kedua lutut ditekuk. Lalu, simpai diayunkan ke atas. Kemudian, simpai diayunkan ke belakang dan ke depan. Nah, setelah itu, lutut diluruskan kembali, badan tegap kembali. Nah, seperti ini gerakan menekuk dan mengayun anak-anak. Setelah anak-anak lelah melakukan senam irama di bawah terik matahari, anak-anak istirahat dan minum air untuk mengembalikan energi yang telah dipakai. Nah, jadi dari cerita tersebut, apakah fungsi dari air anak-anak? Iya, fungsi dari air yaitu untuk mengembalikan energi yang telah dipakai. Nah, tahukah kamu apakah energi itu? Iya, anak-anak, energi adalah daya atau kekuatan yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Manusia membutuhkan energi untuk bekerja, bergerak, bernapas,
dan melakukan kegiatan yang lainnya. Matahari, air, udara, hewan, dan tumbuhan termasuk sumber energi yang ada di bumi. Nah, Ibu mempunyai contoh sumber energi. Yang pertama, ada matahari. Seperti ini gambarnya anak-anak. Yang kedua, ada air. Yang ketiga, ada tumbuhan. Yang keempat, ada hewan. Jadi, itu merupakan contoh gambar sumber energi yang ada di bumi. Setelah selesai istirahat dan minum air, tenaga Siti dan teman-temannya kembali pulih dan badan terasa segar kembali. Badan terasa segar dan tenaga kembali pulih itu karena apa anak-anak? Iya, karena Siti dan teman-temannya sudah istirahat dan minum air. Lalu, Pak Guru mengajak masuk ke kelas untuk bermain menyusun huruf. Huruf disusun membentuk kata. Kosakatanya berhubungan dengan sumber energi. Kira-kira kalian mau tahu nggak kosakata apa yang disusun Pak Guru bersama siswanya? Jadi, ini merupakan huruf yang disusun menjadi kata oleh Pak Guru dan siswanya. Yang pertama, contohnya ada huruf H-A-A-M-I-T-R-A. Kalau disusun kata menjadi matahari. Selanjutnya, untuk soal nomor 1, ada huruf G-E-N-R-I-E. Kalau disusun kata menjadi energi. Yang kedua, ada huruf C-Y-A-A-H-A. Kalau disusun kata menjadi apa, anak-anak? Iya, menjadi cahaya. Yang ketiga, ada huruf F-T-O-N-O-S-T-I-S-S-E-I. Nah, kira-kira menjadi kata apa, anak-anak? Iya, menjadi kata fotosintesis. Yang keempat, ada huruf S-A-P-N-A. Kalau disusun kata menjadi apa? Iya, menjadi panas. Selanjutnya, ada huruf E-S-U-B-M-R. Kira-kira menjadi kata apa, anak-anak? Iya, menjadi kata sumber. Nah, ini merupakan huruf yang disusun menjadi kata yang dikerjakan oleh Pak Guru bersama anak-anaknya. Nah, setelah menyusun pola kata, Pak Guru mengajak siswanya untuk membuat kalimat yang sesuai dengan kata yang disusun. Kata yang pertama, matahari. Ibu contohkan membuat kalimat dengan kata matahari, yaitu matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Yang kedua ada energi. Kalau disusun menjadi kalimat menjadi matahari menghasilkan energi cahaya. Nah, kata yang selanjutnya ada cahaya, fotosintesis, panas, sumber. Nanti kalian susun menjadi kalimat ya anak-anak. Oke, siap? Nah, setelah menyusun kata, Pak Guru melanjutkan pelajaran dengan menjelaskan air juga sumber energi. Nah, Ibu bacakan ya. Ketika diminum, maka air memberikan energi. Tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air, sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Tidak di semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat, orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Karena itu, kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Matikan keran air sesudah digunakan. Jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Kalau minum air matang, harus dihabiskan. Masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah dalam menghemat energi. Nah, jadi intinya kita harus menghemat air. Nah, caranya dengan apa anak-anak? Ya,
Cara menghemat energi air. Yang pertama, mematikan keran ketika selesai digunakan. Jadi, ketika kalian sedang menyalakan keran, ketika selesai segera dimatikan agar air tidak terbuang dengan cuma-cuma. Yang kedua, tidak menghambur-hamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Nah, jadi jangan menghambur-hamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Yang ketiga, menghabiskan minuman ketika meminum air matang. Nah, kalian kalau mengambil air di gelas untuk diminum itu secukupnya. Jangan sampai air itu tidak habis lalu kalian buang. Selanjutnya, menggunakan air kembali yang sudah dipakai. Misalnya untuk menyiram tanaman. Nah, bisa dilakukan ketika mencuci baju. Nah, di bilasan terakhir, kalian jangan buang air itu. Gunakan air untuk menyiram tanaman, agar air itu tidak terbuang dengan sia-sia, anak-anak. Selanjutnya, mengurangi aktivitas menyiram yang berlebihan. Jadi, kalau menyiram bunga atau mencuci motor, itu kalian gunakan air sewajarnya. Jangan kalian buang air itu secara cuma-cuma. Oke anak-anak, itulah cara menghemat energi air. Amatilah gambar di bawah ini. Gunakan tanda centang untuk gambar yang tepat dan berilah tanda silang untuk gambar yang tidak tepat. Nah, jadi anak-anak, ini merupakan contoh gambar perbuatan menghemat energi air dan tidak menghemat energi air. Yang pertama, di situ ada anak perempuan yang minum air di dalam gelas. Kira-kira menurut kalian itu merupakan perbuatan yang menghemat energi air bukan? Iya, itu merupakan contoh kegiatan yang menghemat energi air. Karena apa? Karena si anak perempuan itu meminum di dalam gelas sewajarnya dan tidak membuang air tersebut. Yang kedua, ada anak laki-laki yang sedang mematikan keran. Kira-kira itu merupakan perbuatan menghemat energi air bukan? Iya, itu merupakan contoh perbuatan yang menghemat energi air. Karena apa? Karena si anak itu mau mematikan keran ketika air itu sudah penuh. Yang ketiga, itu merupakan gambar anak laki-laki yang membuang air dengan menggunakan selang. Kira-kira itu merupakan contoh kegiatan menghemat energi air bukan? Iya, itu merupakan kegiatan yang tidak menghemat energi air. Karena apa? Karena anak itu membuang air secara sia-sia dengan menggunakan selang. Selanjutnya, ada gambar anak laki-laki yang membuang air di ember secara sia-sia. Itu merupakan kegiatan menghemat energi air bukan? Iya, itu merupakan contoh kegiatan yang tidak menghemat energi air. Karena airnya dibuang secara cuma-cuma. Harusnya diapakan? Harusnya air itu disiramkan ke bunga agar bermanfaat. Selanjutnya, ada anak perempuan yang sedang menggosok gigi lalu menyalakan keran padahal airnya sudah penuh. Kira-kira itu kegiatan menghemat energi air bukan? Iya, itu merupakan kegiatan yang tidak menghemat energi air. Karena anak itu menggosok gigi dengan keran yang dinyalakan, padahal airnya di situ sudah penuh anak-anak. Selanjutnya, ada anak perempuan yang sedang menyiram bunga dengan menggunakan combor air. Kira-kira itu merupakan kegiatan menghemat energi air bukan? Iya, itu merupakan kegiatan menghemat energi air.
Karena apa? Menggunakan combor untuk menyiram bunga. Nah, di situ airnya tidak terbuang secara sia-sia. Nah, ini merupakan contoh kegiatan menghemat energi air dan tidak menghemat energi air. Yang dicentang hijau ini merupakan contoh kegiatan menghemat energi air. Yang di silang hitam ini merupakan contoh kegiatan yang tidak menghemat energi air. Di akhir pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini, anak-anak? Ya, Ibu berharap kalian memilih emotikon yang kiri, yaitu dengan perasaan senang. Jadi, di dalam belajar kalian harus semangat, harus senang. Oke, siap anak-anak? Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Ingat pesan Ibu, selalu menjaga kesehatan dan semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.